Sugito Atmo Pawiro. Pak Sugito, dari Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi yang pada intinya adalah ada pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan khususnya 4 orang anggota FPI yang sudah dalam pengawasan yang kemudian berakhir meninggal. Mengomentari tersebut seperti apa Pak Sugito? Kalau menurut saya sebenarnya itu tidak berdiri sendiri. Tidak hanya meninggalnya 6 laskar, tapi proses penguntitan yang menurut saya ini sudah bertentangan dengan hukum. Kenapa bertentangan dengan hukum? Karena kan kebetulan saya mendampingi beliau untuk proses hukumnya, pemanggilannya, dan pada waktu pendampingan setelah kejadian. Maksud saya begini, bahwa beliau itu kan bukan DPO, bukan buron, apalagi bandar narkoba. Kenapa sih harus dikuntit? Itu kan pemanggilan baru pemanggilan kedua untuk tersangka. Jadi kalau dan untuk diketahui bahwa beliau juga sudah dicekal, jadi tidak ada alasan untuk mengkuntit. Kalau misalnya nanti pemanggilan kedua tidak datang, hanya kan kita bisa dijemput paksa. Seharusnya mengikuti hukum acara pidana saja lah, nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya kurang sependapat kalau misalnya hanya 4 yang dikatakan melalui proses penembakan yang melanggar HAM. Yang 2 pun masih banyak hal yang perlu digali kembali. Karena apa? Kalimat yang disampaikan oleh pihak Komnas HAM itu kan seakan-akan tembak-menembak. Kalau memang tembak-menembak itu kan bisa dicek mengenai masalah barang bukti, mobil. Itu tembakannya dari arah mobil atau dari luar mobil. Kalau misalnya dari luar mobil masuk ke mobil yang teman-teman laskar, berarti kan bukan tembak-menembak, ditembak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menyangkut mengenai masalah pistol, itu juga masih menjadi tanda tanya besar. Walaupun itu bagian dari proses nanti penyidikan, kalau misalnya nanti di proses penyidikan dalam kaitan pelanggaran HAM tersebut, tapi paling tidak kita bisa mengkaji lebih dalam. Memungkinkan tidak bahwa seorang laskar punya senjata yang itu sudah rapi dikrum, dan pada waktu itu setelah kejadian tanggal 7 Desember diperlihatkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya. Terus sepertinya ada relevansinya dengan selongsong peluru yang tertinggal di sana. Ini terus terang saja kami masih harus lebih serius untuk ikut mensupport Komnas HAM supaya ada hal yang lebih objektif dalam penyelidikan yang terkait dengan ke-6 laskar. Mungkin secara garis besar semacam itu, termasuk bukti-bukti yang lain. Ini kan ada CCTV yang katanya sampai sekarang Komnas HAM juga belum bisa ambil, tapi sudah diambil oleh pihak kepolisian. Dan kalau misalnya nanti itu sebagai proses pidana biasa, di mana polisi sebagai penyidiknya, memang itu akan memakan waktu lebih cepat. Tapi begini, bahwa polisi kan bagian dari proses yang sekarang ini terjadi. Apakah kita menjamin bisa objektif? Kalau misalnya nanti memang harus ada putusan persidangan HAM, tentunya itu nanti penyidiknya adalah Kejaksaan Agung, dan ada beberapa perkara yang memang akhirnya memang agak lambat gitu loh prosesnya. Tapi paling tidak kita harus lebih detail, lebih serius Komnas HAM untuk bisa meyakinkan atau membuktikan kepada publik bahwa apa yang dikerjakan itu adalah faktual, profesional, dan akuntabel. Mungkin itu ya sebagai pengantar. Saya tadi tidak mengikuti yang sebelumnya, tapi yang jelas dari kami sudah mempunyai berbagai macam bukti yang bisa kami perlihatkan yang terkait dengan hasil tembakan. Karena tembakannya hampir semuanya di dada. Kalau tembak menembak pasti ada yang di kepala, ada yang di kaki. Tidak hanya yang 4 loh, tapi yang 6-6-nya semuanya semacam itu. Dan sepertinya itu dari jarak dekat semuanya. Baik. Nah, menindaklanjuti dari investigasi Komnas HAM berarti kan dari pihak FPI ada poin-poin yang belum puas. Nah, apa yang kemudian akan dilakukan? Jadi gini, kami nanti akan mensupport, karena dari teman-teman FPI juga sudah banyak memberikan keterangan. Tapi juga ada beberapa saksi mahkota yang masih ketakutan. Tapi nanti dalam proses selanjutnya, kalau sudah ditindaklanjuti bagian dari proses yang akan disidangkan, sudah ditingkatkan ke penyidikan, tentunya kita akan lebih serius untuk bisa membuktikan bahwa apa yang terjadi dalam proses penembakan 6 laskar itu adalah extrajudicial killing, tidak hanya yang 4. Baik, artinya langkah konkretnya nanti apakah melaporkan ini ke komisi lain atau ke presiden atau seperti apa ini? Jadi kalau yang untuk ke komisi lain, kita juga sudah membuat surat ke Amnesty Internasional, ke Komnas HAM, HAM PBB, Dewan HAM PBB. Kita juga menyampaikan ke Komisi 3,
dan pihak-pihak yang lainnya lah yang masih punya kepentingan terkait dengan penegakan hukum, termasuk Menko Polhukam. Baik, itu sudah dilakukan semua berarti ya. Sudah. Baik, terkait dengan satu pernyataan juga kalau dari Komnas HAM menyatakan bahwa ada bukti dan fakta, jadi mengatakan kata bukti dan fakta, ada baku tembak dan kepemilikan senjata. Artinya Komnas HAM mengatakan ini ada bukti yang kuat begitu, senjata memang dimiliki FPI. Nah, hal-hal semacam ini seperti apa menanggapinya? Jadi begini, itu kan tembak menembak, saya tidak tahu persis dokumen apa bukti dan fakta yang dimiliki oleh Komnas HAM. Apa itu berdasarkan saksi fakta yang ada di lapangan atau berdasarkan CCTV? Karena kami pun beberapa mobil yang ikut beriringan pada waktu itu kan juga kami kenal semuanya, teman-teman yang ada di sana sudah menceritakan yang berbeda dengan seperti apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Tapi kan kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi proses yang ada di Komnas HAM. Kalau memang Komnas HAM punya bukti dan tentunya ada hal yang menguatkan, ya kita akan terima kalau itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami juga punya bukti yang untuk bisa di-compare dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Baik, saya ke Pak Ihsan lagi nih, Pak Ihsan, terkait dengan istilah di rekomendasinya pelanggaran HAM. Ada yang misalnya dari FPI menyebutkan ini pelanggaran HAM berat. Nah, apa yang membedakan nanti di dampaknya ketika sebuah hasil investigasi merekomendasikan satu pelanggaran HAM, yang satu pelanggaran HAM berat? Pertama, ini memang masih menjadi diskursus publik. Ini sudah masuk ke ranah diskursus publik, Mas. Karena kita seperti yang saya bilang tadi, memang ada suara-suara yang menginginkan ini tidak cukup sampai dengan pelanggaran HAM seperti yang di hasil investigasi Komnas HAM, tapi sampai kepada ranah pelanggaran HAM berat gitu. Tapi tentu kita itu Komnas HAM ataupun Komnas HAM terutama itu perlu pembuktian yang TSM tadi, bahwa apakah benar ini TSM dan berbagai informasi mendalam lainnya. Nah, tadi kan seperti yang dibahas, masih banyak hal-hal yang apakah itu bahasanya ketidakpuasan pihak FPI ataupun hal-hal yang masih kurang dinilai oleh publik gitu. Tapi poin pentingnya bagi kami dilihat dulu ininya, hasil investigasi ini, apakah kepolisian mampu mengungkap ini secara profesional, terbuka dan akuntabel itu. Karena kita tentu punya rekam jejak yang banyak sekali, bahwa kalau ini langsung dimasukkan ke ranah pelanggaran HAM berat, ini pesimis untuk diselesaikan dengan cepat gitu, Mas. Maksudnya diselesaikan secepat mungkin, karena kita punya banyak kasus pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang nggak kunjung selesai. Jadi bagi kami silakan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil investigasi Komnas HAM, tapi kita perlu melihat dan mengawasi apakah kepolisian mampu mengungkap ini secara promotakan gitu, Mas. Baik, kalau berbicara tentang rentetan tadi Pak Sugito menyebutkan ada beberapa poin. Apakah ini nantinya juga perlu ditindaklanjuti secara terpisah begitu? Misalnya untuk kasus pembuntutannya tanpa seragam misalnya, ini pelanggaran, nanti ada penanganan tersendiri, kemudian termasuk penembakan ada itu masalah sendiri yang nanti terpisah-pisah. Ketika rentetannya ini semuanya dipakai, ditemukan berbagai pelanggaran semacam itu. Seperti apa nih Pak Ihsan? Ya, ini kan domainnya internal kepolisian termasuk Propam gitu, Mas. Misalnya kalau ada yang tadi kan itu sudah diserahkan ke Propam kalau saya tidak salah gitu. Tapi ini kan secara garis besar poinnya dulu ada di yang pertama seperti yang dibilang tadi, bahwa ini memang jangan dilihat hanya di ujungnya saja gitu. Tapi ini perlu dilihat rentetannya tadi, misalnya seperti disampaikan oleh Pak Sugito tadi, apakah ini yang penguntitan tadi misalnya, itu kan banyak rangkaian proses yang perlu ditindaklanjuti. Terutama ini melibatkan Propam dan jaminan dari Presiden ataupun Menko Polhukam untuk agar Kapolri menangani ini secara serius terutama. Dan juga berbagai hal-hal lainnya, misalnya yang juga tak kalah penting tadi, dugaan kepemilikan senjata api oleh pihak FPI ini kan juga perlu di pembuktian dan pendalaman yang lebih serius lagi. Jadi
ini juga bagi kami ini tidak hanya tidak hanya untuk pihak kepolisian, tapi juga ada di pihak FPI yang juga perlu ditindaklanjuti secara serius juga gitu Mas. Karena kan di hasil investigasi tadi itu kan juga ada melibatkan informasi-informasi mengenai pihak FPI tadi yang senjata ataupun seterusnya gitu Mas. Dari Pak Sugito ini masih bicara tentang rentetan ya yang pihak FPI belum puas ini dengan rekomendasinya. Masih seperti tadi pertanyaannya, apakah ini kemudian nanti akan didorong dirinci begitu untuk dikasuskan satu persatu semacam itu? Oh, saya kira kita nanti akan lebih detail ya. Di samping itu kan kami juga sudah menyampaikan mengenai masalah kronologis menurut versi kami. Jadi itu nanti dari pihak Komnas HAM juga bisa untuk memverifikasi. Dan kita akan menyampaikan juga mengenai masalah bukti pendukungnya. Jadi menurut saya ini masih sangat masih sangat keluarnya saja. Substansi dalamnya itu masih banyak hal yang perlu kita dalami. Karena berbagai macam saksi yang kita miliki yang pada waktu kejadian dan sekarang juga kilometer 5 pun sudah dibersihkan semuanya dari pedagang. Ini juga menjadi tanda tanya bagi kami semuanya. Karena ada beberapa saksi kunci yang sampai sekarang juga kami untuk sementara jangan menyampaikan dulu karena ya menyangkut mengenai masalah keamanan yang bersangkutan, walaupun kita juga menyadari ada LPSK, walaupun kita menyadari bahwa kita bisa minta perlindungan, tapi kan kalau ini sudah menyangkut berbagai macam institusi itu kan sangat riskan, apalagi ini hal yang sangat serius, bukan hal yang sangat main-main. Sebenarnya yang terkait dengan kerja Komnas HAM yang 4 orang dan dituduh sebagai pelanggaran HAM, kami sudah atensi sangat berterima kasih karena nanti akan mengungkap semuanya, tidak hanya yang 4 tapi yang 2 juga. Karena ada beberapa keterangan press release yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu di awal sampai di akhir itu ada berkali-kali perubahan, ada semacam inkonsistensi menyangkut masalah ini senjata organik atau senjata rakitan, terus mengenai masalah bahwa itu terjadi tembakan 6 orangnya hanya meninggal semuanya. Akhirnya dalam prosesnya bahwa 2 meninggal terlebih dahulu, 4 sudah dimasukkan ke dalam mobil, terus terjadi perebutan senjata. Hal-hal yang inkonsisten semacam ini kan menjadi tanda tanya besar bagi kami sebagai penasihat hukum. Kalau misalnya itu memang dari awal itu sudah ada laporan resmi, tentunya apa yang disampaikan dari pihak Polda Metro Jaya konsisten dari awal sampai akhir. Inkonsistensi itu biasanya dalam proses pembuktian hukum itu ada sesuatu yang tidak lazim, ada sesuatu yang janggal yang perlu kita lebih serius untuk dalam. Itu yang sebenarnya saya sampaikan terkait dengan temuan Komnas HAM. Karena banyak hal yang disampaikan yang terkait dengan CCTV itu juga masih perlu sebenarnya kalau misalnya Komnas HAM itu sudah pro justisia bisa mengambil CCTV yang di kilometer 50 yang diakui oleh pihak kepolisian itu diambil untuk bisa diambil, diperlihatkan terus hasilnya seperti apa, jangan sampai nanti tidak diperlihatkan ke publik tapi langsung diambil alih oleh pihak kepolisian, kan jadi tidak fair karena tidak ada objektivitas dalam ngecek mengenai masalah pembuktian. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah alat bukti mobil, barang bukti mobil kan sampai sekarang ada di pihak kepolisian juga. Apakah dari pihak Komnas HAM punya kemampuan untuk cek uji balistik, terus cek arah tembakan dan semacam itu, atau mungkin juga Komnas HAM bekerja dengan pihak lain, kami tidak tahu. Hal yang semacam itu kan kalau kami yang sering berhubungan dengan pihak kepolisian tentunya paham bahwa apabila barang bukti itu ada di pihak kepolisian, kalau itu perkaranya tidak menyangkut pihak kepolisian, kita menghargai objektivitas. Tapi kalau ini barang bukti ada di pihak kepolisian dan yang sekarang lagi menjadi sorotan adalah pihak kepolisian, ini kan seharusnya secepatnya diamankan sehingga orisinilitas dari bukti itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Pak Sugito, satu poin lagi, kalau tadi Pak Sugito menyebutkan melalui data hasil investigasi Komnas HAM ini nantinya akan bisa mengungkap semua. Lalu di sisi lain Pak Sugito juga menyebutkan menyayangkan juga dari pihak Komnas HAM kedepannya ini di satu sisi optimis, di satu sisi ada pesimis begitu. Seperti apa nih Pak Sugito kedepannya? Ya, jadi saya tidak tahu persis apakah Komnas HAM punya kemampuan untuk bisa menembus
hal-hal yang sifatnya prinsip yang terkait dengan barang bukti. Kan kalau misalnya ini tadi saya sampaikan, kalau tembak menembak itu kan berarti dua arah, tidak hanya dari kepolisian tapi juga dari pihak Laskar FPI. Apakah ada dari pihak kepolisian, mobil kepolisian, mobilnya tertembak, atau dari pihak kepolisian orangnya terluka? Ini kan masih buram gitu loh. Termasuk kemarin juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Komnas HAM juga menggali lebih serius terkait dengan CCTV milik Jasa Marga yang tiba-tiba mati. Dan ini kan kejadian tidak hanya sekali. Pada waktu yang sebelumnya yang terkait dengan Hermansyah, itu yang Hermansyah juga sempat dibacok yang ahli IT, itu juga tiba-tiba CCTV-nya mati. Saya kira untuk kedepannya Jasa Marga harus bisa lebih berani untuk bersikap terhadap siapapun, walaupun itu dari pihak kepolisian, dari pihak manapun, karena ini menyangkut mengenai masalah bukti. Apabila ada CCTV di jalan tol tiba-tiba dimintakan dimatikan atau diambil, sebaiknya harus ada ketentuan yang jelas sehingga tidak akan memunculkan keraguan-raguan lagi mengenai masalah bahwa jalan tol adalah aman, jalan tol adalah CCTV-nya bisa dilihat kapan saja, sehingga kalau ada peristiwa hukum lebih mudah untuk mengungkapkan. Ini tiba-tiba matinya di kilometer 50 yang terkait dengan proses semacam itu. Ini kan saya banyak hal yang janggal yang sebenarnya Komnas HAM bisa mendalami mengenai masalah itu. Karena apa? Kalau misalnya itu dimatikan, berarti kan memang ada itikat yang tidak baik dari rencana yang sudah dimatangkan. Kalau sudah dimatangkan berarti memang ini pembunuhan yang sangat sengaja. Baik, terakhir juga ini Pak Ihsan, terkait dengan masih banyak keraguan walaupun Komnas sudah melakukan investigasi yang begitu luar biasa, data-data begitu cukup lengkap, namun hasil rekomendasi masih banyak yang meragukan. Perlukah hal lain lagi nih, tim pencari fakta atau Komnas HAM membuat rekomendasi ulang, atau tadi komisi lain yang ikut terjun begitu, komisi kepolisian misalnya, atau seperti apa ini? Kami pikir Komnas HAM sudah cukup ya untuk melakukan investigasi ini. Tidak perlu lagi adanya lembaga-lembaga baru untuk juga melakukan investigasi atas kasus ini, karena hasil investigasi dari Komnas HAM ini sudah menjadi tonggak baru dalam keterangan-keterangan dari dua versi yang bertolak belakang sebelumnya. Karena FPI versinya A, polisi versinya B. Nah, Komnas HAM muncul dengan versi yang lebih kompleks dan bagi kami dan mungkin publik juga itu menilai hasil investigasi Komnas HAM ini lebih minim konflik kepentingannya, karena kita tahu jika keterangan FPI, keterangan polisi itu disebut rawan atau berpotensi konflik kepentingan karena itu menyangkut dengan kedua belah pihak. Nah, ini Komnas HAM ini sudah menjadi tonggak baru, yang pertama. Dan yang kedua, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini menjadi tugas pertama bagi Kapolri baru untuk memastikan bahwa hasil investigasi Komnas HAM ini dilakukan secara serius, terbuka dan objektif. Meskipun tadi yang disebutkan ini juga menyangkut institusi kepolisian sebagai pihak yang mendapat bola panas atas ini, itu juga perlu dipastikan bahwa ini tidak akan tebang pilih, ini karena ada kepolisian maka tindak lanjutnya itu tidak akan objektif misalnya. Itu juga perlu diyakinkan oleh kepolisian, oleh Kapolri baru terutama untuk tidak akan seperti itu gitu, Mas. Baik, berarti poinnya nanti transparan, independen, ada keseriusan begitu ya. Ini yang nanti ditunggu. Baik Pak Ihsan, Pak Sugito, terima kasih. Kami tunggu kembali nanti perbincangan berikutnya, update selanjutnya ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.